Halo Metonsku, pada video kali ini kita akan mengenal rambu-rambu lalu lintas yang ada di Australia. Siapa tahu kan suatu saat nanti kalian berkesempatan nyetir di sini. Nah, di sini kita akan fokus ke rambu-rambu yang berbeda dengan Indonesia. Baik. Yang pertama, batas kecepatan atau speed limit. Nah, pembatasan kecepatan ini diterapkan dengan sangat ketat di Australia. Batas kecepatan adalah kecepatan maksimal yang diperbolehkan di jalan raya dan kalian tidak boleh berkendaraan melebihi batas kecepatan tersebut kapanpun. Sebagai contoh, jika kecepatan tertulis 60, maka kecepatan maksimal kalian adalah 60 km per jam. Ya, boleh lebih lambat dikit lah ya, tapi di atas 55 km per jam. Karena bisa jadi kalian dipepet, bahkan diseruduk mobil dari belakang. Kalian juga akan menemukan batas kecepatan yang berbeda-beda di tiap jalan. Rata-rata, batas kecepatan di jalan raya sekitar 60-70 km per jam. Nah, di built-in area atau di area perumahan, industri, atau pusat perbelanjaan itu sekitar 40-50 km per jam. Di jalan tol, freeway, highway itu sekitar 100-110 km per jam. Oh iya, satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah pada jam-jam tertentu, batas kecepatan juga bisa berubah. Sebagai contoh, di jam-jam sekolah atau school days. Pada jam ini, kecepatan maksimalnya adalah 40 km per jam. Hal ini berlaku pada jam 7.30 sampai 9 pagi atau jam berangkat sekolah. Dan jam 2.30 sampai 4 sore atau jam pulang sekolah. Jadi, jangan coba-coba untuk melebihi dari batas kecepatan yang sudah ditentukan, karena ini termasuk pelanggaran berat Metonsku. Kalian bisa kena denda, dan itu mahalnya minta ampun. Ya Allah. Dendanya pun bervariasi, tergantung seberapa ngebutnya kalian. Semakin ngebut, ya semakin besar juga dendanya. Tahu nggak berapa? Sekitar 1-12 juta. Mahal Metonsku, 12 juta. Kalau kita beli cendol, bisa dipakai renang tuh bro. Nah, selain denda tersebut, juga akan ada pemotongan poin. Karena di sini mengenal sistem demerit point. Jadi setiap orang yang lulus tes mengemudi dan dinyatakan berhak untuk mengemudi diberikan jatah 12 poin. Tentunya poin ini akan dipotong setiap kali terjadi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Nah, pengurangan poinnya pun bervariasi tergantung pelanggaran kalian. Dan itu sekitar 2-7 poin. Menariknya lagi, kalian harus ekstra hati-hati kalau ada event-event tertentu atau public holiday seperti Australian Day, Anzac Day, atau hari raya besar lainnya. Karena aturannya jauh lebih ketat dengan menerapkan double demerit atau dendanya 2 kali lipat. Bro, 2 kali lipat. Oke. Sebelum kita lanjut ke rambu-rambu berikutnya, kalian pasti bertanya-tanya, dari mana polisi tahu kalau kita ngebut melebihi batas kecepatan tadi? Ya kan? Iya kan? Pertanyaannya menarik. Di sini sudah canggih dong bro, mereka menggunakan speed camera atau kamera pengintai yang diletakkan di pinggir jalan. Jadi, ketika kalian melebihi batas kecepatan, maka kendaraan kalian secara otomatis akan difoto dan siap-siap beberapa hari kemudian
kalian akan dikirimi surat yang berisi denda yang harus kalian bayar. Oh iya, polisi tahu data alamat kalian dari plat kendaraan yang kalian gunakan. Jadi jangan coba-coba. Oke? Nah, rambu berikutnya adalah namanya roundabout atau bundaran. Nah, rambu ini biasanya dijumpai di pertigaan atau perempatan yang tidak ada traffic light-nya. Nah, ketika kalian melihat tanda ini, maka kalian harus mengurangi kecepatan atau berhenti dan mengutamakan kendaraan yang datang dari arah kanan kalian terlebih dahulu. Kalau dirasa sudah sepi, ya bisa lanjut lagi. Lanjut! Nah, rambu berikutnya adalah give way. Nah, tanda ini juga kalian temukan di pertigaan atau perempatan. Ketika kalian melihat tanda ini, kalian harus mengutamakan kendaraan entah yang mau lurus, entah yang mau belok terlebih dahulu. Pokoknya, kalau sudah merasa aman atau sepi, baru deh lanjut. Begitu, teman-temanku. Oke. Rambu berikutnya adalah U-turn atau bahasa sederhananya putar balik. Nah, kalian diperbolehkan atau tidak tergantung tanda yang kalian jumpai. Misalnya, kalau tanda ini artinya tidak diperbolehkan putar balik. Selanjutnya, kalau ada tanda U-turn permitted, tentunya diperbolehkan untuk putar balik. Nah, di sini kalau kalian perhatikan mobil yang putih ini, yang di depan saya itu, dia putar balik karena memang diperbolehkan. Begitu, teman-temanku. Jadi harus hati-hati ya, jangan asal putar balik, sedangkan di sana ditulis tidak diperbolehkan. Begitu ya, teman-temanku.